wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anime Muslimah dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini membiasakan hidup bersih. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu hidup bersih. Yang kedua, bersuci. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, tayamum. Yang pertama, hidup bersih. Islam mengajarkan kita hidup bersih dan berdisiplin. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai kebersihan. Hadis tentang kebersihan. At-tahuru syatrul iman, rawahu Muslim. Yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan meliputi kebersihan badan, kebersihan tempat, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Kebersihan akan mewujudkan hidup yang sehat dan hidup yang nyaman. Yang pertama, kebersihan badan. Kebersihan badan harus selalu kita jaga. Kebersihan badan itu menjadi tanggung jawab diri sendiri. Kebersihan badan yang harus kita jaga meliputi seluruh bagian anggota badan. Membersihkan badan dengan cara mandi. Kebersihan gigi juga harus kita jaga untuk mencegah sakit gigi. Maka dari itu, gosoklah gigi kalian dengan sikat dan pasta gigi. Kebersihan rambut juga harus kita jaga dengan cara berkeramas menggunakan sampo. Selain itu, kebersihan kuku juga penting kita jaga karena kuku yang panjang akan menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, kita disunahkan untuk memotong kuku setiap hari Jumat. Yang kedua yaitu kebersihan pakaian. Anak yang soleh berpakaian yang bersih dan rapi. Pakaian perlu kita jaga kebersihannya supaya terhindar dari najis. Pakaian yang kotor harus segera dicuci dan cucilah pakaian dengan sabun cuci dan air yang bersih. Yang ketiga, kebersihan lingkungan. Lingkungan harus kita jaga kebersihannya agar tercipta hidup yang sehat. Kebersihan kamar menjadi tanggung jawab pemilik kamar. Dan merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Dan mengembalikan barang setelah digunakan pada tempatnya. Karena kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga.
Sedangkan kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang bersuci. Bersuci disebut juga dengan bertoharoh. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas ataupun najis. Hadas adalah keadaan diri seseorang yang tidak suci. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Di antara yang termasuk hadas adalah yang pertama, membuang air. Yang kedua, membuang air besar. Yang ketiga, kentut. Dan cara membersihkan atau cara bersuci dari hadas yaitu dengan cara berwudu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berwudu. Wudu artinya bersih dan indah. Wudu menghilangkan hadas kecil. Wudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Wudu harus sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Wudu termasuk syarat sahnya sholat, sehingga sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus melakukan wudu dengan benar, agar sholat kita juga sah. Wudu harus dilakukan dengan tertib. Syarat wudu yang pertama yaitu beragama Islam, balik atau dewasa, tidak berhadas besar, wudu dengan air yang suci dan mensucikan. Tidak ada yang menghalangi antara air dengan kulit. Sunnah wudu. Yang pertama, membaca basmalah sebelum berwudu. Membasuh telapak tangan, berkumur, menghirup air ke hidung, mendahulukan anggota badan yang kanan, dan berdoa setelah selesai berwudu. Hal-hal yang membatalkan wudu antara lain: buang air besar, buang air kecil, buang angin atau kentut, hilang ingatan atau tidur atau pingsan. Tidak ada yang menghalangi antara air dengan kulit. Tata cara berwudu. Yang pertama, membaca basmalah sebelum berwudu. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Yang ketiga, berkumur sebanyak 3 kali. Yang keempat, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut 3 kali. Yang kedelapan, membasuh kedua telinga 3 kali. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Dan yang terakhir, membaca doa sesudah wudu. Dan semua itu tadi harus dilakukan dengan tertib. Doa sesudah wudu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagian dari orang yang suci. Maha suci Engkau ya Allah, dan denganmu memuji aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun padamu dan bertaubat padamu. Semoga berkah rahmat Allah senantiasa terlimpah pada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Yang terakhir, tayamum. Tayamum adalah sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak menemukan air untuk berwudu. Tayamum adalah mengusap debu atau tanah yang suci. Diusapkan pada muka dan kedua tangan. Rukun tayamum. Yang pertama, niat. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian mengusap debu pada muka serta kedua tangan hingga siku. Tata cara tayamum. Yang pertama, mulai ucapkanlah basmalah. Kemudian yang kedua telapak tangan tempelkan pada permukaan yang suci. Selanjutnya, tiup kedua telapak tangan dengan mulut. Dan selanjutnya, usapkan kedua telapak tangan ke wajah. Lanjut mengusap punggung tangan kanan. Kemudian lanjut mengusap punggung tangan kiri. Nah, itu tadi cara menjaga kebersihan diri. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.